Perkenalkan, nama saya Dana Yulianti, mahasiswi Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Asunia Kencong Jember, Prodi BKPI semester 7. Di semester ini, saya mendapatkan tugas melaksanakan PKMBR, yaitu pengabdian kepada masyarakat, berbasis riset. Di Dusun Kerajaan 2, Desa Jombang, Kecamatan Jombang adalah lokasi yang saya pilih sebagai tempat pengabdian kepada masyarakat berbasis riset ini. Sekarang di masa pandemi COVID-19 dan jurusan saya adalah BKPI, maka saya memilih tema seputar meningkatkan kapasitas SDM untuk menunjang kualitas hidup keluarga pada masa pandemi melalui pelatihan kreativitas mandiri di Dusun Kerajaan 2, Desa Jombang, Kecamatan Jombang. Langkah pertama yang saya lakukan yaitu adalah mencari informasi terkait orang yang terkena PHK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dana Yulianti, mahasiswi Fakultas Tarbiyah dari INAIFAS Kencong, semester 7. Di semester ini saya mendapatkan tugas dari dosen, yaitu tentang melaksanakan PKMBR, yaitu tentang pengabdian kepada masyarakat berbasis riset di Dusun Kerajaan 2, Kecamatan Jombang. Berhubung sekarang di masa pandemi ini, jadi saya memilih tema tentang seputar meningkatkan kapasitas SDM untuk menunjang kualitas hidup keluarga pada masa pandemi melalui pelatihan kreativitas mandiri di Dusun Kerajaan 2, Desa Jombang, Kecamatan Jombang. Sebelumnya atas nama Bapak siapa? Saya Bapak Mustaqim. Kalau boleh tahu sebelumnya Bapak kerja di mana? Sebetulnya dulu itu saya kerja merantau di Bali selama beberapa tahun. Terus saya punya istri, saya pulang. Soalnya ayah saya itu nggak ada penerus. Sebetulnya saya nggak punya cita-cita, tapi karena terhimpit ekonomi, terus warisan keluarga, akhirnya saya terjun bebas. Dan kerja di sana sudah dapat berapa tahun Pak kira-kira? Mulai saya merantau sampai sekarang. Okay. Mulai saya belum punya anak sama istri saya. Tapi saya akan nikah, nggak kembali lagi ke Bali. Jadi meneruskan usaha orang tua saya. Untuk pemasarannya ya emas, Banyuwangi, Pasuruan. Berarti Bali. Mebel sama bangunan. Terus kenapa kok bisa berhenti? Karena ini warisan orang tua, itu nomor satu. Saya sudah punya istri, terus jenuh di perantauan. Sebetulnya kalau kita niat pengrajin kayak gini itu insya Allah cukup. Asalkan nggak langsung minta naik gaji itu nggak bisa. Cukup betul. Berarti selama Bapak belum melanjutkan pekerjaan kerajinan ini, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi bagaimana? Sebelum saya bekerja, Iya. Ya kalau nggak ada kerjaan, ya kita ya nggak bisa. Kalau ada kerjaan waktu belum di sini, saya kan kerja di Bali. Ya alhamdulillah kalau kita kerja seperti ini itu cukup kok. Yang penting kita berusaha. Itu. Kan di masa pandemi ini banyak sekali orang yang kehilangan pekerjaan ya Pak. Dan apakah ketika Bapak kehilangan pekerjaan mengalami gangguan kesehatan mental seperti stres, depresi, atau emosi yang tidak dapat terkontrol? Ada. Waktu itu pandemi itu memang kalau seperti ini aja kena dampaknya. Kalau seperti ini anyaman ini dampaknya itu kan kalau kita mau bulan sing akeh duwe gawe sawal mulut besar itu kan orang mau punya hajat pasti beli antara tempengan. 2 tahun belakang kan kena pandemi, jadi nggak ada yang mau hajatan besar, jadi ya macet, setiap pasar itu macet. Jadi pernah merasakan stres ya? Belum Pak. Ya. Nah.
stresnya itu ya karena itu pemasarannya nggak bisa masar karena orang yang mau hajatan kalau mau nganu itu nggak bisa, terdampak. Saat kesulitan untuk mendapat pekerjaan, apakah Bapak sudah mendapatkan keterampilan apa yang Bapak miliki sekarang? Nggak punya. Masalahnya kalau keterampilan ini kita nggak usah belajar sebenarnya, melihat itu nomor satu. Istilahnya itu kita punya teori, praktek itu sama orang tua bisa, nggak ada belajar di sini. Banyak 1 bulan di sini pasti bisa, nggak usah belajar jauh. Kebanyakan 1 bulan, 1 minggu aja bisa. Nek cari wong biyen niku mendarah daging biarpun nek dhewe nggak nganu nggak praktek langsung pasti bisa. Saya semua ini nggak ada minta tolong ajarkan ya. Setiap hari kita Tidak lihat ada yang mengajari orang tua, cuma lihat bisa. pasti. Gitu. Bagaimana pendapat Bapak terkait para PHK yang berpotensi menaikkan kriminalitas? Semuanya Pak. Kalau menurut saya ya gimana ya, orang dari yang kuasa sana sudah ada penyakit. Kakak saya di Bali sudah nganggur, soalnya putrinya sekolah di Bali jadi mau pulang itu nggak bisa, di sana pekerjaan sulit, mau pulang ke sini terhalang kalau anaknya sekolah. Sebetulnya kalau waktu pandemi itu kan banyak di Bali, pulang itu bisa, kalau buat untuk nyambung hidup lebih itu bisa. Berarti Ini ada kemauan. tergantung individu juga ya Pak ya. Iya. Iya. Nyambung individu. Kan masyarakat yang bertahan dalam pandemi ini akan memiliki ketahanan secara mental. Ketahanan secara mental apakah yang Bapak lakukan selama pandemi? Kalau saya jangan sampai kita bangun sendiri itu tanpa sumpah. Kalau kita nganu, waduh, buat apa deh? Yang penting kita itu gerak, biar nggak tambah sumpah gitu aja. Kalau dipikir terus, aduh, gendeng dulu ya, ekonomi kan banyak kayak kakak saya waktu pulang ke Bali ke sini kemarin. Itu, waduh, pokoknya jalan keluarnya cuma satu, jangan biarkan kita terdiam, karena utangan berpikir, waduh, besok makan yopo, penyakit pangan, besok gua jangan nopo, kan nggak ada ekonomi. Itu cara mengatasi sumpah stres. Apa peluang Bapak yang akan diberikan kepada orang-orang sekitar atau masyarakat yang belum mempunyai keterampilan agar dapat mengembangkan keterampilan kepada masyarakat? Ada tetangga saya, anak buah saya dulu itu, laki sama perempuan. Laki-lakinya itu meninggal, jadi tinggal istrinya sama anaknya. Modal nggak punya, ya saya kasih suruh nggarap. Pelatihan dulu nih Pak. Jadi saya itu daripada diem, kamu itu kerjakan, masalah harga itu tak kasih beda. Andai kata orang-orang itu satu biji 12.000, yang janda itu saya kasih 13.000. Banyak yang komplain anak buah saya itu, tapi saya jelaskan, nek saya pengen koyok rego iko dadi rondo baru awakmu tak kene. Jangan kita kan nggak bisa, kita juga punya belas kasihan Pak. Sudah istri itu suaminya itu mati, anaknya 3, cucunya 1, yang menghidupi cuma perempuan itu tok. Kalau orang-orang mau naik seperti itu, ya saya bilang rondo sih tambah sewu. Itu sebenarnya banyak yang komplain Pak. Tapi alhamdulillah orang-orang sini itu menyadari, jadi nggak sampai konflik. Dalam masa pandemi ini, apakah Bapak pernah mengalami masalah hambatan tentang ekonomi bagi Bapak? Waktu saya bekerja gini, ya itu lah Hambatannya ke ekonomi. Hambatannya itu ke ekonomi ya waktu Itu waktu orang orang mau, meninggal banyak kan. mau punya hajat, kan masa pandemi kan nggak boleh bergerumbul, Nggih. nggak boleh orang punya mau hajat itu kan pakai terop nggak bisa. Jadi
terdampak juga. Terus sama panen gagal itu juga terdampak, tapi kan bukan terdampak pandemi kan itu karena lama. Kalau masalah terdampak pandemi itu banyak. Kemarin saya waktu mau kirim ke Banyuwangi tidak bisa, ada sekat di Kalibaru, mundur saya. Jadi saya di lingkup Probolinggo Pasuruan itu lingkup. Dalam masa pandemi ini persaingan antara penjual kan semakin meningkat, dan daya tarik apa yang Bapak berikan agar pembeli ini tertarik dengan barang Bapak? Kalau saya dari dulu itu kualitas itu nomor satu. Kedua itu kita harus berusaha, biarpun persaingan itu ketat. Kalau kita berusaha barang kita bagus, biarpun situ itu 12 saya 15, tetap ngambil yang 15. Soalnya kita itu menjamin kualitas, sama pemasarannya itu jangan di sekitar sini. Kalau kita di Kecamatan Jombang ini kan, pemasarannya hanya ke Pasar Desa Bilangun, ke Kencong, ya bunuh diri kan. Belum dagangi wake, saya harus keluar. Kayak di Probolinggo, Banyuwangi kan nggak ada saingan. Masalah harga kita buat sendiri, nggak mau ya nggak punya. Itu cong ya. Itu jangan keluar. Terus kita punya pengalaman beberapa tahun itu yang di pasar Banyuwangi, langganannya bapak saya teruskan, jadi nggak sampai kita itu terdampak terlalu dalam waktu pandemi. Yang penting persaingan itu kita harus jaga kualitas, pasti bisa. Kalau kita persaingan cuman barangnya gitu-gitu aja ya mati. Nggak bisa. Hasil pengamatan saya terdapat beberapa masalah yang dihadapi masyarakat, yaitu masalah pekerjaan yang dulunya karyawan pabrik, akhirnya mereka membuat keterampilan dari bahan bambu guna untuk memenuhi kebutuhan mereka. Meski mereka sudah melamar pekerjaan di tempat lain, mereka masih menunggu panggilan untuk interview, sehingga mereka menekuni keterampilan tersebut untuk mengisi waktu kosong mereka. Dan ketika mereka terkena PHK, kesehatan mental mereka sedikit terganggu. Contohnya seperti emosional yang tidak bisa terkontrol. Namun mereka akhirnya sadar kalau mereka masih terus-terus seperti ini, maka tidak ada pemasukan ekonomi. Dan melalui keterampilan yang mereka punya, akhirnya mereka bergabung dengan komunitas pengrajin bambu di Dusun Kerajaan 2, Desa Jombang, Kecamatan Jombang, untuk mendapatkan penghasilan. Jadi solusinya tentang hambatan ini, masyarakat harus bisa menggerakkan warga yang tidak mempunyai pekerjaan, terutama bagi yang terkena PHK, untuk mengisi kekosongan waktu mereka dan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.